Dan yang membuat saya agak bingung, kekoplakan dari Zafilda ini merajalela, pertama memaksakan demi membuat konten, yang kedua dia mengatakan demi toleransi katanya. Toleransi gundul muamok, kok bentuk toleransi kok dengan cara memaksakan orang non muslim disuruh pakai hijab gitu loh. Kalau Zafilda sebagai orang muslim disuruh pakai salib mau nggak? Mbok yao, pakailah hijab sendiri, oke, tidak ada masalah, tidak ada yang memaksa. Tapi biarkan perempuan menentukan apa busananya itu sendiri. Yang diperbaiki dari seorang perempuan yang paling penting adalah akhlaknya. Pada saat akhlak dan moralnya seorang perempuan itu baik, dia tahu persis bagaimana cara berbusana. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apa acara Anda di hari Minggu ini. Saya hanya ingin memberikan hiburan kecil saja terkait dengan konten dari seorang perempuan yang pakai cadar muslimah yang melakukan pemaksaan kepada orang-orang yang tidak pakai jilbab, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, mungkin untuk mengingatkan Anda, apa sih yang dilakukan perempuan itu? Kita lihat dulu video pemaksaan dari perempuan itu. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non-muslim. Sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non-muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Nyoba doang? Iya nyoba doang. Nanti nggak saya nggak paksa kayak 24 jam nggak. Hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa Kak? Ini nanti bisa dicopot lagi? Iya dicopot lagi, tapi nggak apa-apa. Dicopot lagi nggak apa. Tapi ini temannya bagaimana Kak? Temannya? Tapi kakaknya cantik kok, memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga. Nggak mau. Sebentar aja Kak, coba aja dulu Kak. Kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja Kak. Sebentar aja saya izin gitu. Nah, abis itu Kakak boleh lepas lagi deh. Saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini. Saya cuma ingin, saya nggak ngajak kerja jahat loh Kak. Saya nggak ngajak jahat. Cuma aku nggak mau. Iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja Kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar. Siapa tahu nanti Kakak ada berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan. Sahabat Indonesia, terlihat dengan jelas Zafilda ini, namanya Zafilda, ini melakukan pemaksaan pada orang yang pertama, orang yang non-muslim, yang kedua yang perempuan muslim. Dan yang membuat saya agak bingung, kekoplakan dari Zafilda ini merajalela, pertama memaksakan demi membuat konten, yang kedua dia mengatakan demi toleransi katanya. Toleransi gundul muamok, kok bentuk toleransi kok dengan cara memaksakan orang non muslim disuruh pakai hijab gitu loh. Kalau Zafilda sebagai orang muslim disuruh pakai salib mau nggak? Coba. Perempuan itu biasanya cerdas itu. Ini kok koplak ben koplo ya? Heran saya. Saya nggak tahu ini dari mana Zafilda ini belajar agama ini. Katanya mbaknya untuk menutupi aurat. Zafilda mungkin masih belajar tataran yang sangat artifisial, bahwa aurat itu seolah tubuh perempuan.
Suatu saat Zabilda kalau mempunyai waktu untuk membaca dan menelusuri tentang agama, bahwa aurat yang terpenting dari perempuan itu adalah pikiran, lisan, dan tindakan. Itu aurat yang paling esensial dari seorang perempuan. Jadi yang paling penting itu bukan pakaiannya, tapi akhlaknya yang paling baik, dibenerin. Kalau orang yang pakai jilbab bercadar memaksakan orang lain harus pakai jilbab meskipun dia orang non muslim, berarti akhlaknya nggak bagus itu. Sahabat Indonesia, ini aneh ini ya. Negeri yang dilanda mabuk agama yang berlebihan. Pemaksaan berhijab ini luar biasa. Hanya demi konten atau demi apa saya tidak tahu. Narasinya demi toleransi, itu kan aduh, kedunguan yang nggak terukur gitu kan. Mbok yao, pakailah hijab sendiri, oke, tidak ada masalah, tidak ada yang memaksa. Tapi biarkan perempuan menentukan apa busananya itu sendiri. Yang diperbaiki dari seorang perempuan yang paling penting adalah akhlaknya. Pada saat akhlak dan moralnya seorang perempuan itu baik, dia tahu persis bagaimana cara berbusana. Itu kuncinya. Mungkin Zabilda suatu saat kalau ada waktu membaca tulisan saya beberapa tahun yang lalu yang sangat viral. Judulnya adalah "Pakaianmu Bukan Penanda Keimanan". Jadi pakaian seseorang bukan ditandai harus bagaimana cara berbusana. Keimanan seseorang itu ditandai dengan cara berpikir dia, lisannya, dan tindakannya. Pada saat orang sudah bagus moral dan akhlaknya, lisannya baik, pikirannya baik, tindakannya baik, dia tahu persis bagaimana cara berbusana. Nah, kalau orang berjilbab, kemudian memaksakan diri seperti Zabilda ini, apakah bisa ditandai bahwa dia seorang Islam yang baik? Justru menurut saya sebagai sesama muslim, saya orang Islam, apa yang dilakukan Zabilda itu adalah promosi buruk bagi agama Islam. Agama Islam tidak ada pemaksaan berpakaian seperti itu. Silahkan berpakaian, berbusana sewajarnya, sepantasnya. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia dari zaman dulu kala, nenek moyang kita tahu persis berbusana. Dan justru saya katakan bahwa busana khas perempuan Indonesia itu adalah kebaya. Itu sudah dipakai oleh leluhur kita mulai abad ke-15 sampai sekarang berkembang dan berkembang, dan inilah Indonesian dress, namanya kebaya bukaan depan. Ada lagi pakaian-pakaian yang lain, ada baju kurung, baju bodo, itulah busana khas Indonesia. Artinya, apakah orang pakai kebaya, orang pakai baju kurung, pakai baju bodo, berarti tidak Islami? Saya akan mendebat keras. Keimanan seseorang, keislaman seseorang tidak ditandai dengan cara bagaimana berbusana atau dilihat betapa jidatnya hitam atau tidak. Keislaman seseorang akan dilihat bagaimana cara dia bersikap kepada yang maha kuasa, bagaimana dia bersikap dan memperlakukan sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, dan bagaimana dia bersikap sesama dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Itulah keislaman seseorang. Jadi jangan ribet ya Zabilda. Dan justru saya protes keras dengan cara Zabilda karena saya orang Islam. Ini promosi buruk dan memalukan bagi orang Islam. Tidak boleh ada pemaksaan berjilbab. Sama juga bahwa kita pun, saya pun tidak akan memaksa orang untuk tidak berjilbab. Saya menghormati otoritas perempuan.
Saya menghormati kemerdekaan perempuan dalam menentukan bagaimana cara berbusana. Kalau perempuan Indonesia kemudian menguri-nguri olah cipta, olah kreasi, olah rasa budaya Nusantara, budaya leluhurnya, yaitu kebaya, itu jauh lebih baik. Dan saya, menurut pengalaman saya ini, sahabat-sahabat saya perempuan yang berkebaya dan tidak berjilbab itu sangat-sangat islami. Keislaman seseorang bukan ditandai karena dia pakai pakaian burkut, pakai cadar atau pakai apa. Tidak. Keislaman seseorang kan ditandai dengan perilakunya dia, kesantunannya dia, bagaimana ketakwaan kepada Tuhan, bagaimana dia memperlakukan manusia yang lain, bagaimana dia memaknai makna toleransi dengan benar, bukan toleransi koplak ala Zavilda. Orang yang non-muslim dipaksa berjilbab. Kalau modelnya begini, ini sama dengan kepala sekolah SMKN 2 Padang dan SMA di Banyuwangi yang memaksakan siswa yang beragama non-muslim untuk memakai jilbab. Sama kelakuannya Zavilda ini. Jadi saran saya yang terakhir kepada siapapun yang ditemui oleh Zavilda membuat konten, tolak dengan keras. Kalau perlu diberikan pencerahan agar Zavilda ini tidak merajalela dan tidak mempermalukan dan memperburuk citra Islam. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan bagi sahabat-sahabat saya perempuan, anak-anak saya perempuan dimanapun di seluruh Indonesia yang kebetulan ditemui oleh Zavilda dan dipaksa untuk memakai jilbab dalam rangka membuat konten, lawan, tolak. Karena bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya menerjemahkan makna toleransi. Indonesia ini adalah keberagaman. Kebinekaan Indonesia itu adalah kekayaan. Jadi setiap orang, laki maupun perempuan, punya hak penuh bagaimana cara berbusana. Jangan diintervensi, kemudian jangan dijudge bahwa yang pakai jilbab itu tentu lebih baik daripada yang tidak pakai jilbab. Ini salah, ini benar-benar salah dan kelewatan. Sekali lagi kepada Zavilda saya ingatkan, hati-hati. Hanya demi membuat konten, kamu mempermalukan Islam dan menjadi promosi buruk buat Islam. Saya sebagai orang Islam protes keras. Karena bukan begitu cara Islam. Islam itu agama yang indah, agama yang santun, agama yang bukan memaksa. Kemuliaan Islam jangan dicemari oleh orang-orang seperti Zavilda. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya di hari Minggu ini. Mudah-mudahan menjadi diskursus di antara kita. Kalau Anda mempunyai komen-komen, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sangat menghormati kemerdekaan perempuan, otoritas perempuan dalam menentukan bagaimana cara berbusana yang baik. Saya percaya kalau akhlak dan moral perempuan Indonesia itu sudah baik, dia tahu persis bagaimana cara berbusana. Tidak usah dipaksa-paksa. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Salam hormat saya untuk Anda dan keluarga. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman. Saya Rudi SK.